Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Isi dan Kandungan Al-Quran yang Berhubungan dengan Sains. Yang saya hormati Ibu Aufa Yumnis selaku dosen pengampu Al-Quran. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya Lucy Sapitri, Adelia Priscilla Ritonga, dan Almi Waina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sains. Sains berasal dari bahasa Latin yaitu scienza, yang berarti pengetahuan. Dari segi istilah, sains dan ilmu itu bermakna sebagai pengetahuan. Namun demikian, menurut Sains Hussein Al-Nasr, kata sains dalam bahasa Inggris tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai al-ilm. Karena konsep ilmu pengetahuan yang dipahami oleh Barat ada perbedaannya dengan ilmu pengetahuan yang menurut perspektif Islam. Berdasarkan definisi di atas dapat ditegaskan bahwa sebenarnya pengertian sains itu adalah suatu proses yang terbentuk dari interaksi akal dan panca indera manusia dengan alam sekitarnya. Nah, dengan arti kata, objek utama kajian sains ini adalah alam empirik yang termasuk juga manusia itu sendiri. Sedangkan objek sains yang utama adalah mencari kebenaran. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran dalam ilmu sains. Nah, apa saja sih isi kandungan Al-Quran dalam ilmu sains tersebut? Nah, dalam pengkajiannya, ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sains yang akhirnya memang telah dibuktikan dengan teori-teori dari para ilmuwan. Nah, ada beberapa peristiwa sains yang terbukti dalam ayat Al-Quran termasuk peristiwa Big Bang. Nah, apa sih peristiwa Big Bang tersebut? Peristiwa Big Bang terdapat dalam Al-Quran yang dalam ayat Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Nah, itu adalah isi dari Quran surah Al-Anbiya 21 ayat 30. Apa sih maksudnya? Nah, pada tahun 1927, seorang ilmuwan bernama Hubble mengemukakan sebuah teori mengenai asal muasal pembentukan jagat raya yang diberi nama teori Big Bang. Sebuah teori yang menjelaskan bahwa dahulu kala jagat raya itu adalah satu, yang akhirnya meledak dan terpisah-pisah menjadi banyak bagian. Nah, dan salah satu bagian tersebut itu adalah bumi. Hal inilah yang membuktikan keistimewaan Al-Quran, bahwa sebelum Hubble mengemukakan teorinya, contoh isi kandungan Al-Quran yang berhubungan dengan sains yaitu proses terjadinya hujan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 43 yang artinya, manusia tidaklah mengetahui bahwa Allah menggerakkan awan lalu mengumpulkannya kemudian menjadikannya bertindih-tindih sehingga manusia melihat celahnya yaitu hujan. Sedangkan menurut ilmu sains atau ilmuwan, proses terjadinya hujan dimulai dari angin yang menggiring atau menggerakkan awan-awan kecil ke tempat perkumpulan yang bernama, lalu tempat perkumpulan tersebut, angin-angin tersebut berkumpul menjadi awan tebal, kemudian berubah menjadi uap, dan uap-uap tersebut jatuh ke permukaan bumi yang disebut hujan. Yang keempat, matahari berotasi. Menurut para ilmuwan, matahari berotasi di sekitar khatulistiwa dengan putaran penuh yaitu 25 hari, tapi ketika putaran tersebut tidak berputar pada khatulistiwa, putaran tersebut akan terjadi dalam 35 hari. Sedangkan menurut Al-Quran, Allah berfirman pada surat Yasin ayat 38 yaitu dan matahari berputar pada garis edarnya, begitulah ketetapan Allah. Dari surat ini kita ketahui bahwa
Allah mengatakan bahwa matahari itu berputar pada garis edarnya dan begitulah ketetapannya. Yang keenam, sungai dasar laut. Seorang ilmuwan, Josh Fourcross, mengatakan bahwa air dasar laut adalah lapisan hidrogen sulfida yang mengalir di dasar laut sehingga menghasilkan air tawar. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan pendapatnya, Al-Quran sudah mengatakan tentang proses sungai dasar laut. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir, yang satu air tawar yang rasanya segar, dan kemudian yang satu asin dan pahit, dan dia jadikan dinding antara keduanya yang tidak tembus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara Al-Quran dan ilmu sains. Hubungan antara Al-Quran dan ilmu sains ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran menghormati kedudukan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran terdapat ratusan ayat yang menyebut tentang ilmu pengetahuan dan sains yang merupakan salah satu isi pokok kandungan kitab suci Al-Quran. Sains juga merupakan salah satu kebutuhan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan fakta setiap kali umat Islam melaksanakan ibadah memerlukan penentuan waktu yang tepat. Contohnya dalam melaksanakan sholat, menentukan awal bulan suci Ramadan, pelaksanaan haji, pasti semuanya memiliki waktu tertentu, dan untuk menentukan waktu itu pasti memerlukan yang namanya ilmu astronomi, yang memang termasuk dalam sains. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran Islam. Bukti bahwa Islam merupakan agama yang menekankan pengembangan ilmu pengetahuan adalah dengan ditemukan ratusan ayat Al-Quran yang membicarakan tentang petunjuk untuk memperhatikan bagaimana cara kerja alam dunia ini. Tidak kurang dari 750 ayat dari 6.000-an ayat Al-Quran memberikan gambaran kepada manusia untuk memperhatikan alam sekitarnya. Selain itu, biasanya ayat-ayat yang membahasnya diawali maupun diakhiri dengan sindiran-sindiran atau kata-kata seperti, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak melihat? Sering pula diakhiri dengan kalimat seperti, sebagai tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Berkat dorongan ayat-ayat tersebutlah ulama-ulama pada abad ke-8 sampai ke-10 Masehi di Timur Tengah mampu mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada riset dengan cara mendengar, melihat, memperhatikan, merenungkan, dan memikirkan, dan mengimplementasikannya dalam bentuk alat-alat maupun metode yang berguna bagi kehidupan manusia. Namun alangkah ruginya umat Islam saat ini yang kurang sekali mengapresiasi kandungan Al-Quran. Akibatnya banyak muslim yang tidak paham bahasa Al-Quran, meski hanya sebatas pemahaman singkat dasar akibat tidak paham bahasa Al-Quran. Membahas Al-Quran hanya sebatas rutinitas saja, bahkan banyak generasi muda yang enggan untuk sekedar menyentuhnya, apalagi untuk membacanya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan generasi muda Islam terhadap bahasa Al-Quran. Baiklah, sekian dari saya.